Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang banyak. Dan marilah kita haturkan salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini perkenalkan, nama saya Reza Al-Kausar. Saya berasal dari SDN Dr. Sutomo 1 Surabaya. Saya akan menceritakan kisah tentang seorang pemuda yang bernama Sabit yang telah mengambil apel. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang bernama Sabit. Dia kelaparan, hendak mencari makanan. Aduh, berusaha lapar sekali. Mana ada makanan ya? Wah, ini ada pohon besar. Wah, ada buah apel ini, enak ini. Saya ambil satu Ketika Sabit ini makan buah apel itu, dia baru menyadari bahwa dia telah berbuat satu kesalahan besar. Astagfirullahaladzim, aku telah makan buah apel ini tanpa izin dari pemiliknya. Aku takut suatu saat nanti buah apel ini nanti di akhirat akan menjadi neraka. Maka ketika Sabit ini menyadari kesalahannya, si Sabit ini hendak mencari siapa yang pemilik buah apel ini. Dia mau meminta maaf kepadanya. Aku harus mencari siapa yang pemilik buah apel ini. Aku harus minta maaf kepadanya. Akhirnya si Sabit ini berkeliling mencari pemilik buah apel ini, dan alhamdulillah sudah ketemu. Pemiliknya adalah seorang kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Oh, siapa kamu? Ada apa kamu dan kemari anak muda? Pak Kiai, perkenalkan, nama saya adalah Sabit. Maaf Pak Kiai, tadi ketika di jalan perut saya lapar sekali. Kemudian saya mengambil satu buah apel. Saya telah memakannya. Mohon maaf Pak Kiai, saya belum izin kepada Anda. Untuk itu saya datang ke sini mau minta maaf kepada Pak Kiai dan mohon keriduan atas apel yang telah saya makan. Apa? Kamu telah makan buah apel milik saya tanpa izin? Tidak, saya tidak akan pernah mau memaafkan kamu. Tolong Pak Kiai, tolong maafkan saya. Begini Pak Kiai, saya bersedia melakukan apapun perintah Pak Kiai, asalkan mendapatkan maaf dari Pak Kiai. Oh, baiklah. Kalau gitu, kamu bersedia melakukan apa saja ya? Saya bersedia memaafkan kamu, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kamu harus bersedia menikah dengan putri saya. Oh, menikah dengan putri Pak Kiai? Mana ya? Baiklah Pak Kiai, tidak apa-apa. Saya akan mau menikah dengan putri Pak Kiai. Yang penting saya mendapatkan maaf dari Pak Kiai dan mendapatkan ridho atas buah apel yang telah saya makan. Haha, kamu kan belum tahu putri saya seperti apa. Kamu tahu nggak, putri saya ini, ya dia ini matanya nggak bisa melihat alias buta. Kemudian selain buta, putri saya ini mulutnya ini tidak bisa berbicara alias bisu. Selain buta dan bisu, putri saya ini telinganya nggak bisa mendengar alias tuli. Selain buta, bisu dan tuli, putri saya ini kakinya nggak bisa berjalan alias lumpuh. Gimana? Kamu tetap mau menikah dengannya? Dia buta, bisu, tuli, lumpuh. Gimana ya? Enggak apa-apa Kiai, saya tetap mau menikah ya. Saya mau menikah dengan putri Anda. Yang penting saya mendapatkan maaf dari Anda dan mendapatkan keriduan atas buah apel yang telah saya makan. Baiklah, kalau gitu kamu akan segera saya nikahkan hari ini juga. Akhirnya Pak Kiai menikahkan putrinya dengan si Sabit ini.
Setelah menikah, ya, akhirnya si Sabit ini telah resmi menjadi pasangan suami istri. Istrinya adalah putrinya Pak Kiai itu. Setelah sah mereka menikah, akhirnya si Sabit ini menemui istrinya. Todododok, assalamualaikum istriku. Todododok, assalamualaikum istriku. Setelah si Sabit ini menemui istrinya, betapa kagetnya Sabit. Kenapa? Karena istrinya ini ternyata dia ini matanya sehat-sehat saja, matanya nggak buta, bisa melihat. Kemudian mulutnya ini bisa bicara, telinganya bisa mendengar, dan kakinya bisa berjalan. Sabit merasa heran. Padahal kata Pak Kiai kan putrinya bisu, tuli, ya kan? Kemudian buta, gak bisa berjalan, lumpuh. Kok dia sehat-sehat saja ya? Akhirnya si Sabit ini pergi menemui Pak Kiai untuk bertanya. Todododok, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sabit, ada apa kamu di sini? Maaf Pak Kiai, saya mau bertanya. Kata Pak Kiai, putri Anda kan buta ya, gak bisa melihat. Kok dia bisa melihat? Kemudian juga mulutnya ini dia juga bisa berbicara. Kata Pak Kiai bisu. Kemudian telinganya katanya tuli. Kok dia bisa mendengar? Kemudian berarti kakinya katanya Pak Kiai lumpuh. Kok dia bisa berjalan? Hei pemuda, tahu nggak, putri saya ini matanya buta. Maksudnya apa? Matanya ini tidak pernah digunakan untuk melihat hal-hal yang haram. Matanya ini hanya digunakan untuk melihat hal-hal yang halal, hal-hal yang baik. Oh gitu ya Pak Kiai. Terus Pak Kiai, kata Pak Kiai, mulutnya ini putri Anda kan bisu. Kok dia bisa berbicara? Itu maksudnya apa? Hei pemuda, tahu nggak? Putri saya ini mulutnya bisu. Maksudnya apa? Mulutnya ini tidak pernah digunakan untuk berbicara hal-hal yang haram. Mulutnya ini hanya digunakan untuk berkata hal-hal yang halal, hal-hal yang baik. Misalnya membaca Al-Quran, membaca sholawat. Oh gitu ya Pak Kiai, ya. Terus Pak Kiai, kata Pak Kiai, telinganya putri Anda kan tuli. Kok dia bisa mendengar? Itu maksudnya apa? Kamu tahu nggak, putri saya itu telinganya tuli. Maksudnya apa? Telinganya ini tidak pernah digunakan untuk mendengar hal-hal yang haram. Telinganya hanya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Oh gitu Pak Kiai. Terus Pak Kiai, kata Pak Kiai, kakinya putri Anda kan lumpuh, tetapi kok dia bisa berjalan? Itu maksudnya apa? Hei pemuda, tahu nggak? Putri saya ini kakinya lumpuh. Maksudnya apa? Kakinya ini tidak pernah digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang haram. Kakinya ini hanya digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Misalnya melangkah ke masjid, ke musola, ke pondok pesantren gitu. Oh gitu Pak Kiai. Terima kasih atas penjelasan. Terima kasih Pak, terima kasih. Siapa Pak Kiai? Assalamualaikum. Nah, setelah si Sabit ini mendapatkan penjelasan dari Pak Kiai, si Sabit ini bersyukur selalu kepada Allah SWT. Kenapa? Karena berkat kejujurannya, sekarang Sabit ini mendapatkan dua macam kebaikan. Apa itu? Yang pertama, Sabit ini akhirnya mendapatkan keridhaan atas buah apel yang telah dia makan. Kemudian yang kedua, si Sabit ini mendapatkan istri yang cantik dan soleha. Alhamdulillah. Nah, hikmah dari kisah ini bahwa kita semua dari sini harus senantiasa berkata yang jujur, tidak boleh mengambil hak milik orang lain sebelum kita meminta izin kepadanya. Dan yang ketiga, kalau kita berbuat kesalahan harus segera meminta maaf. Demikian yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.